Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asasabila Hidayat. Saya dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301006. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 5 mata kuliah pertemuan 6 mata kuliah pemrograman framework lanjutan, yang dimana kita di sini kami akan membuat sebuah website yang sudah ditentukan desainnya itu di materi. Nah, yang pertama itu kita ada struktur ini dulu. Struktur projectnya itu kan di sini ada pertemuan 5 ya, dibuat file pertemuan 5. Lalu di dalam file pertemuan 5 itu ada folder lagi, yaitu folder asset, components, layout, page, folder, lalu ada file namanya main.csx. Nah, di dalam asset itu ada tailwind.css, di dalam komponen itu ada page header, lalu di layout itu ada header dan sidebar. Lalu di page itu sebenarnya cuma ada dashboard, tapi ini customer sama order ini tambahan untuk latihan. Nah, selanjutnya itu kita nge-custom nih. Yang pertama kita custom font color di tailwindnya. Nah, ini kan ada nih add font face itu, jadi berarti fontnya itu kita menggunakan font Barlow, yang mana kita menggunakan Barlow yang regular. Lalu ada Poppins, ini kan ada di sini ya, sebenarnya Poppins, kenapa Shopee sih? Ini Poppins regular. Nah, di sini menggunakan fontnya itu ada Barlow. Barlow-nya itu regular dan Poppins-nya itu extra bold. Sebenarnya bisa sih kayak terserah mau mana, mau regular mau bold, tergantung kebutuhan kita. Ini caranya tuh nge-download dulu ya. Kita download dulu fontnya, terus di filenya itu kita cari yang formatnya itu TTF, baru kita copy paste ke sini. Nah, ini taruh ini kan. Nah, terus udah kita set custom fontnya, kita masukin juga temanya ini tuh kita panggil ya font-fontnya itu. Lalu di sini kita set juga colornya. Ini ada warna-warnanya tuh kayak warna latar belakang, teks samping, garis hijau, merah, biru, kuning, ini sesuai warnanya. Lalu kita apply kan bodinya itu. Nah, selanjutnya itu React icons. Yang pertama itu kita ngebuka terminal. Lalu di sini kita pakai command prompt. Terus sebentar ya. Nah, di command prompt ini tuh kita tulis npm install react/icons. Kita enterkan aja, kita tunggu sampai ke install. Nah, ini kalau udah dia akan selesai gini ya, kayak gini. Terus kita cari aja di sini, coba. Ya seharusnya itu muncul ya di samping. Ya kan saya udah ke apa ya? Salah satu dia udah muncul langsung di samping sini React iconsnya. Cuman di sini saya nggak muncul, jadi udah nggak apa-apa. Nah, jadi tuh kayak icons itu untuk referensi gambar kita tuh mau gimana. Ya, misalnya ini kan saya ada icon nih di sini kayak icon Ciki Home, berarti icon home. Lalu ada icon unordered list, berarti icon list. Lalu ada icon line user group, berarti ada apa user gitu. Nah, selanjutnya itu kalau udah nih
yaitu setiap layout nanti kita atur juga ya, kayak misalnya kan ini ada layout yang pertama itu ada sidebar logo. Nih kita atur nih class name-nya itu apa sesuai materi yang kami kasih. Ini udah sesuai semua ya. Kayak ini juga ada class name-nya itu ada sidebar menu, menulis itu tuh kami atur semuanya class name-nya. Ini semuanya diatur tanpa terkecuali, kayak sidebar, header juga ini diatur. Nih ID-nya kan search bar namanya, nama class name-nya, lalu ini juga icon container seperti itu. Untuk komponen page header-nya juga nih, page header komponennya itu juga kami atur kayak item centernya berarti di tengah, justify, ada paddingnya kayak gitu tuh semuanya udah diatur di materi. Dashboardnya juga jangan lupa nih, kayak di dashboard grid-nya berapa, kayak paddingnya 5, ininya berapa gitu kan. Juga ini ada order info, ada dashboard delivered, kayak delivered icon itu gimana, warnanya warna hijau, full paddingnya ada 4 gitu segala macam. Nah kalau misalnya udah semua, kita baru dimasuk ke main.js. Nah di main.js ini tuh kita ngebuat struktur dasarnya. Struktur dasarnya tuh kayak gini nih, kayak create root, document, get element by ID ini kita buat dulu struktur dasarnya. Nah kalau udah tuh baru kita nge-wrap untuk sidebar dan main kontennya. Kan itu kan yang sesuai materi ya, cuman ini saya tambahan kayak order sama customer ini sesuai dengan latihan. Nah kalau udah semua itu tuh tampilannya tuh kan seperti ini ya. Masuk ke command prompt npm run dev. Saya mau kopas aja karena kalau misalnya langsung klik itu dia kebawanya ke ya. Ini kita buat baru aja. Nah tampilannya seperti ini, kayak ini sesuai dengan ini pakai extra bold ya, berarti terus juga ini pakai regular apa segala macam itu pakai ini bold, ini regular gitu. Nah terus sini ada tampilan dashboardnya ya, kayak ada total ordersnya, total delivered, ini per card gitu kan. Tadi di sini ada di dashboard nih, salah pencet, maaf. Ini dashboard nih, shoppingnya ini kayak orders, ini kan per cardnya gini ya, kayak delivered iconnya juga nih, dashboard delivered ini nih, space white rounded shadow gitu, jadi kayak ada lingkarannya gitu nih, pakai lingkaran. Semuanya kita atur di apanya, di apa tadi sih namanya, si komponennya itu. Nah kalau udah ini semua udah tampilannya jadi gini, kita lanjut ke latihan, yang dimana latihannya itu dipisahkan list menunya, lalu page header itu menerima props sebagai berikut, yaitu ada title string untuk menampilkan judul halaman, lalu ada breadcrumb string atau array. Jika bentuk string maka akan langsung ditampilkan sebagai text breadcrumb, jika array maka akan di loop sebagai daftar breadcrumb. Lalu ada children, kayak ada tombol add, export atau kembali, atau tombol aksi lainnya seperti itu. Contohnya tuh action button. Nah sebenarnya di sini udah saya implementasikan ya, cuman kita jelasin lagi. Jadi kan itu katanya tuh pakai breadcrumb ya. Jadi di breadcrumb itu tuh ada di nih, ada di page header. Nah jadi kalau codingan sebelumnya itu si page header itu tampilan itu codingannya nggak kayak gini ya. Itu sebelumnya itu cuman breadcrumbnya itu nulis manual gitu, kayak misalnya span ID breadcrumb home itu dashboard, lalu ada pakai slash tuh, ada lagi order list gitu pakai span ID semua.
pakai span semua, jadi kayak nulis manual gitu. Nah sekarang kan ini udah dipasang ya breadcrumbnya itu dengan cara pakai array is array breadcrumb, lalu breadcrumbnya itu item dan index. Berarti item itu tuh kayak yang pertama, yang key-nya itu, berarti indeksnya itu kayak halaman selanjutnya gitu ya. Nah terus kalau misalnya udah dipasang nih yang ini nih, yang div ini ya, breadcrumb ini, saya menggunakan action komponen ini kayak ada di sini ya, dimasukkan parameternya, lalu ada action dan action komponen ini. Kalau udah tuh ntar diatur lagi nih di sininya. Nih di dashboard itu tuh kita pasang si breadcrumbnya nih, kayak di page header kan ya, tadi kan kita pasangnya di page header kan. Nah berarti di semua page-nya kayak dashboard, customer sama orders itu kita pasang lagi di page header-nya itu, berarti title-nya itu dashboard. Nah itu breadcrumb-nya itu home ini berarti key-nya kan, lalu dashboard itu itemnya, lalu action komponennya itu ada button class-nya warna hijau, teks itu add button, berarti button yang ada di samping tadi. Nah lanjutnya itu gitu juga di customer, ini dipasang title itu customer, berarti item itu customer. Di dashboard juga kok di dashboard lagi, di order juga itu ada page header itu ada orders, terus itemnya orders juga. Nah lalu untuk sidebarnya itu kita pasang navlink yang dimana, oh ya ini juga dipasang dulu ya, kayak base class sama active classnya itu jadi kayak hover gitu lah ya. Kalau misalnya di kursor atau diarahin ke sidebar order, customer atau dashboard itu ntar hidup gitu, aktif gitu hovernya. Jadi kita pasang navlink, navigation link gitu kan. Jadi kalau misalnya tombolnya dipencet itu akan mengarahkan ke halaman yang dituju. Kayak misalnya nih navlinknya kan ini dashboard nih ya, berarti navlinknya itu ntar parameter di linknya itu cuma slash doang atau kosong gitu kan. Nah terus class time itu is active, berarti diaktifkan kan. Kalau misalnya aktif diarahkan, berarti dia akan berwarna hijau, background green gitu kan. Nah isinya itu ada si isi navlink ini ada si namanya dashboard tadi, ada ininya dan ditutup. Lalu selanjutnya itu ada order dengan berarti parameternya order sama juga dengan sebelumnya, berarti sini order, sini customer kayak is active hover background green, lalu sini ada customer juga. Nah kalau sudah itu dia akan tampilannya seperti ini. Ini kan dashboard nih aktif nih ya, ntar kalau diarahin ke order berarti terus dipilih ordernya, berarti ordernya yang aktif. Nah berarti sini juga parameternya juga udah orders. Ini breadcrumbnya juga udah jadi home ke order. Kalau misalnya sini balik lagi ke home ke dashboard, balik sini lagi berarti home ke customer. Dan juga di sini juga ada add buttonnya ya, udah ada udah ada buttonnya, udah ada tombol. Kalau order juga beda, ditambahkan ordernya, dan kalau customer juga add customer. Nah mungkin sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan walaupun salah kata. Saya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.